Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi dengan saya Herlin Kalanyulu. Di video kali ini saya akan membahas bahayanya memelihara sifat sombong. Teman-teman, ada nggak di sini yang merasa paling dirinya lebih baik dari orang lain? Nah, itu bisa dikategorikan sifat sombong loh. Jangan sampai teman-teman memiliki sifat tersebut karena Allah sangat membenci sifat tersebut. Nah, untuk memperluas pengetahuan teman-teman atau agar teman-teman terhindar dari sifat sombong, maka teman-teman harus tahu bahayanya memiliki sifat sombong. Berikut penjelasannya ya teman-teman, mohon disimak dengan baik. Pengertian sombong. Sombong merupakan suatu penyakit hati yang mana pengidapnya merasa bangga dan memandang tinggi atas diri sendiri. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi bagi kamu yang menolak kebenaran yang dibawakan oleh Rasulullah dan sering meremehkan manusia, maka itu bisa dikategorikan sifat sombong. Selanjutnya, hukum dalam Islam tentang sombong. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 37 menyebutkan yang artinya, "Dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi, dan engkau tidak akan dapat menyamai setinggi gunung-gunung." Jelas disebutkan bahwa manusia tidak diperkenankan untuk berjalan di atas bumi dengan sifat sombongnya. Artinya, Allah jelas melarang untuk manusia memiliki penyakit hati ini. Dan jika manusia tidak menjauhi sifat tersebut, maka murka Allah yang akan diterima sebagai ganjarannya. Waduh teman-teman, dimarahi oleh orang tua saja saya sangat takut, apalagi dimarahi oleh pencipta kita. Sudah jelas Allah sangat murka di dalam Quran Surat Al-Isra ayat 37, maka jangan pernah memelihara sifat sombong ya teman-teman. Selanjutnya, jenis-jenis sombong. Yang pertama, sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sombong kepada Rasulullah, sombong terhadap sesama manusia. Nah, terlebih dahulu, marilah kita bahas yang pertama, sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan keadaan atau penyakit sombong yang paling parah, karena seseorang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya ia menolak dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memiliki sikap tinggi hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti dalam hatinya tertanam bahwa ia tidak peduli, tidak takut, serta tidak segan untuk melanggar apapun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pastinya semua itu dilakukan tanpa ada perasaan bersalah atau tidak merasa berdosa sedikit pun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina." Al-Quran Surah Luqman ayat 60. Berarti teman-teman, ketika kita memelihara sifat sombong, maka kita akan masuk neraka. Teman-teman, sudah dijelaskan ya di dalam Al-Quran Surat Luqman ayat 60. Jadi teman-teman, detik ini yuk jauhi sifat tersebut, karena sifat tersebut adalah sifat yang tercela, tentunya sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sombong terhadap Rasulullah. Seseorang yang tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah merasa bahwa apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW tidak benar dan tidak sedikit pun peduli atau tidak mau taat terhadap ajaran beliau, berarti orang tersebut
bukan memiliki sifat sombong. Selanjutnya, sombong terhadap sesama manusia. Sombong terhadap sesama manusia, jenis penyakit sombong yang paling sering terjadi yakni menganggap remeh orang lain, merasa diri paling hebat, merasa dirinya paling baik, paling bijaksana, paling kaya, paling cantik, dan segala yang bersifat paling lainnya. Selalu membandingkan diri dengan orang lain dan menganggap orang lain tersebut paling buruk jika dibandingkan dengan diri sendiri. Orang yang sombong biasanya gila hormat teman-teman dan sangat senang dipuji, bahkan bisa dibilang haus pujian. Mereka selalu membanggakan diri di hadapan orang lain dengan niat ingin pamer agar dipuji dan orang lain pun jadi merasa rendah. Selain itu, orang yang sombong tidak suka menerima teguran, kritikan, saran, nasihat, apalagi bantahan. Ia merasa bahwa dirinya lah yang paling benar dan tidak akan peduli terhadap keadaan atau pendapat orang lain. Nah, itulah 3 jenis sifat sombong yang perlu sangat-sangat teman-teman ketahui agar teman-teman bisa terhindar dari yang namanya sifat sombong. Selanjutnya, akibat sombong atau bahaya memelihara sifat sombong. Yang pertama, dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri." Dalam salah satu hadis sahihnya, Rasulullah juga berpesan bahwa manusia harusnya bersikap rendah hati. Artinya jelas sudah, jika memiliki sifat sombong, maka kita sudah melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang tidak taat tentunya wajar bila tidak disukai oleh orang dan dibenci oleh Allah dan Rasulullah. Padahal tiada yang paling menyakitkan kecuali dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Rasulullah bersabda yang artinya, "Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan duduknya paling dekat kepadaku, maka pada hari kiamat adalah orang yang akhlaknya terbaik di antara kalian. Sedangkan orang yang paling aku benci dan paling jauh dariku pada hari kiamat adalah orang-orang yang banyak bicara, suka ngobrol, dan bermulut besar, sombong." Selanjutnya diabaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak disucikan olehnya, dan baginya azab yang pedih, yaitu orang yang berzina, penguasa pendusta, dan orang miskin yang sombong. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, merupakan makhluk yang hina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, orang-orang yang bersikap sombong di muka bumi tanpa alasan yang benar, mereka akan aku palingkan dari kebenaran sehingga mereka tidak dapat memahami bukti-bukti kekuasaanku. Sekalipun orang-orang yang sombong itu menyaksikan bukti-bukti kekuasaanku, mereka tetap tidak mau beriman. Jika mereka melihat jalan sesat, justru mereka mau mengikutinya. Begitulah karakter orang-orang yang sombong. Mereka telah mendustakan agama kami dan mereka
telah melalaikan bukti-bukti kekuasaan kami. Quran Surat Al-A'raf ayat 146. Selanjutnya hatinya akan terkunci. Kemudian selanjutnya menjadi pengikut iblis. Allah berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Selanjutnya menjadi penghuni neraka. Orang yang memiliki sifat sombong akan dibenci dan ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadilah mereka pengikut iblis yang senang berbuat sekehendak hati dan tidak akan pernah taat kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. Maka tidak lain tepatnya kecuali di neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya para penghuni neraka adalah orang-orang yang keras kepala, kasar, lagi sombong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya nomor 7, dijauhi sesama manusia. Tidak ada seorang pun yang menyukai sesamanya yang memiliki sifat sombong, maka mereka yang sombong pasti akan dijauhi oleh sesama manusia, karena yang sombong selalu saja memandang lemah orang lain dan menganggap dirinya lebih tinggi. Wajar jika mereka ditinggalkan dan tidak ada yang mau berteman dengan orang yang sombong. Ya, sekian itulah pembahasan mengenai bahayanya sifat sombong. Nah, teman-teman, sekian penjelasan dari bahayanya memelihara sifat sombong. Teman-teman, di sini saya bukan untuk menggurui teman-teman, hanya saja saya menyampaikan apa yang saya ketahui tentang bahaya memelihara sifat sombong, sebagaimana yang dikatakan dalam sebuah hadis Bukhari, yakni sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Nah, pesan saya dalam video ini, jangan pernah memelihara sifat sombong atau jauhi dari sekarang sifat tersebut, karena sifat tersebut adalah sifat yang menganggap diri sendiri lebih baik dari orang lain. Karena jika seseorang sudah merasa diri paling hebat, paling benar, maka siapapun yang menasihati tentang kebaikan, dia tidak akan dengar karena hatinya akan dibutakan oleh sifat sombongnya. Jangan biarkan kesombonganmu perlahan menggerogoti semua kebaikan yang ada pada dirimu. Jika kita dapat sombong dan mengalahkan siapa saja, coba kalahkan kesombongan dalam diri kita. Selalu lakukan kebaikan. Jika dirimu ingin kebaikan, akan selalu di dekat Anda. Saya Herlin Kalanyulu, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.